Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah rumah tangga penuh pelajaran setiap hari. Namaku Laras. Selama 8 tahun menikah, aku selalu percaya bahwa suami dan istri seharusnya saling menjaga. Saat salah satu jatuh, yang lain membantu berdiri. Saat salah satu gagal, yang lain menguatkan. Karena itulah, aku tidak pernah menghitung berapa banyak pengorbanan yang sudah kulakukan demi suamiku. Sampai akhirnya, ia meminta sesuatu yang tidak pernah kubayangkan. Sesuatu yang membuatku sadar bahwa baginya, aku bukan lagi seorang istri, melainkan jalan keluar dari semua kesalahannya. Suamiku bernama Arman. Dulu, ia adalah laki-laki yang sangat bertanggung jawab, rajin bekerja, tidak pernah pulang larut, dan selalu membawa pulang gajinya untuk keluarga. Namun semuanya berubah setelah ia mulai berbisnis dengan beberapa temannya. Awalnya memang terlihat menjanjikan. Keuntungan datang dengan cepat. Kami bahkan sempat membeli mobil bekas dan merenovasi rumah. Aku ikut bahagia. Kupikir kehidupan kami mulai membaik. Sayangnya, kesuksesan itu tidak bertahan lama. Salah satu rekan bisnis Arman membawa kabur modal usaha. Proyek-proyek yang sudah berjalan ikut berhenti. Utang mulai menumpuk. Telepon dari para penagih datang hampir setiap hari. Awalnya, aku berusaha mendampinginya. Aku menjual perhiasan yang kupunya. Aku menggunakan tabungan pendidikan anak untuk membayar cicilan yang paling mendesak. Bahkan, aku mulai menerima pekerjaan tambahan menjahit di rumah hingga larut malam. Aku melakukan semua itu karena aku masih percaya kami sedang berjuang bersama. Namun, semakin besar utangnya, semakin berubah sifat Arman. Ia menjadi mudah marah, sering membentak, dan mulai menyalahkanku atas keadaan yang sebenarnya bukan salahku. Kalau aku mengingatkannya untuk mencari pekerjaan tetap, ia malah berkata, "Kamu nggak ngerti tekanan yang aku hadapi." Aku memilih diam, karena aku tahu, perdebatan tidak akan menyelesaikan masalah. Suatu malam, 3 orang pria datang ke rumah. Mereka mengetuk pintu dengan sangat keras. "Pak Arman ada?" Suamiku langsung pucat. Ia memintaku mengatakan bahwa dirinya tidak ada di rumah. Setelah mereka pergi, aku baru tahu. Arman ternyata meminjam uang dari rentenir tanpa sepengetahuanku. Jumlahnya bukan puluhan juta, melainkan ratusan juta rupiah. Aku terduduk lemas. "Mas, kenapa kamu nggak cerita?" Arman hanya menundukkan kepala. Aku pikir usahaku bakal balik modal. Ternyata semuanya gagal. Sejak malam itu, aku semakin khawatir. Setiap hari ada orang datang menagih. Ada yang masih sopan, ada pula yang mengancam. Aku hidup dalam ketakutan. Namun aku tetap berusaha mencari jalan keluar yang halal. Aku mengusulkan agar mobil dijual. Arman menolak. Aku menyarankan rumah dikontrakan lalu kami tinggal sementara di rumah orang tuaku. Ia juga menolak. Semua saranku dianggap tidak berguna. Hingga suatu malam, Arman pulang dengan wajah yang sangat berbeda. Ia duduk di hadapanku. Tatapannya kosong. "Laras?" "Iya, Mas?" Aku sudah menemukan jalan keluarnya. Untuk sesaat, aku merasa lega. Kita bisa selamat? Arman mengangguk pelan. "Lunas semua?" Aku tersenyum. Apa yang harus kita lakukan?" Arman menatapku lurus, lalu mengucapkan kalimat yang membuat seluruh tubuhku membeku. "Ada orang yang mau membayar sangat mahal? Asal kamu bersedia mendonorkan 1 ginjalmu." Aku menatapnya tidak percaya. Kupikir aku salah dengar. Namun Arman mengulanginya sekali lagi. "Kita cuma butuh 1 ginjal untuk hidup. Kamu jual saja 1. Jantungku seakan berhenti berdetak. Aku memandang laki-laki yang selama ini kupanggil suami. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa asing terhadap orang yang duduk di hadapanku. Aku menatap Arman tanpa mampu berkata apa-apa. Kalimatnya terus terngiang di kepalaku. "Jual saja 1 ginjalmu." Aku berharap semua itu hanya lelucon yang sangat buruk. Namun ekspresi wajahnya tetap serius. Tidak ada sedikit pun tanda bahwa ia sedang bercanda. "Mas?" Akhirnya hanya itu kata yang mampu keluar dari bibirku. "Kamu sadar nggak dengan apa yang baru saja kamu bilang?" Arman menghela napas panjang. "Aku sadar. Makanya aku sudah pikirkan baik-baik. Aku menggeleng kuat. Itu organ tubuhku. Bukan barang yang bisa dijual." Arman mulai terlihat kesal. "Kamu masih bisa hidup dengan 1 ginjal. Dokter juga bilang begitu." Aku memandangnya dengan mata berkaca-kaca. "Yang kamu pikirkan cuma uang?" Arman bangkit dari kursinya. "Lars, kamu tahu nggak kalau utang kita sudah hampir 300 juta? Kalau nggak segera dibayar,
Mereka bisa menghancurkan hidup kita. Aku menjawab pelan. Utang itu bukan kita yang buat. Itu utangmu. Kalimat itu membuat Arman langsung membentak. Suami istri itu satu. Kalau aku hancur, kamu juga ikut hancur. Aku menundukkan kepala. Air mataku jatuh perlahan. Aku memang percaya suami istri harus saling membantu. Tetapi bukan dengan mengorbankan tubuh demi menutupi kesalahan yang bukan kubuat. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku memandangi wajah anak kami yang masih terlelap. Ia baru berusia 6 tahun. Masih sangat kecil. Aku membelai rambutnya sambil menangis. Bagaimana jika sesuatu terjadi kepadaku? Siapa yang akan menjaganya? Siapa yang akan mengantarnya ke sekolah? Siapa yang akan memeluknya saat ia sakit? Semakin kupikirkan, semakin mustahil bagiku menerima permintaan Arman. Keesokan paginya, aku mencoba kembali berbicara baik-baik. Mas, kita masih punya banyak cara. Kita jual mobil. Nanti beli lagi kalau keadaan membaik. Arman langsung menggeleng. Enggak cukup. Rumah kita jual. Kita ngontrak dulu? Enggak. Aku menarik napas panjang. Kalau begitu, kamu cari kerja. Aku juga akan tambah pekerjaan. Kita cicil utangnya sedikit demi sedikit. Namun Arman justru memukul meja. Aku nggak punya waktu. Mereka maunya uang sekarang. Sore harinya, aku mendengar Arman menelepon seseorang. Iya, istri saya masih mikir. Tolong kasih waktu. Beberapa detik kemudian ia berkata, iya, saya akan bujuk lagi. Tubuhku langsung merinding. Bukan hanya memikirkan ide itu. Ternyata, ia sudah berbicara dengan seseorang seolah-olah tubuhku adalah barang yang bisa ditawarkan. Halnya, Arman kembali membujukku. Kali ini suaranya lebih lembut. Lars, aku janji. Setelah utang lunas, aku bakal bahagiain kamu. Aku tersenyum pahit. Membahagiakan aku. Dengan mengambil bagian dari tubuhku. Arman terdiam. Aku melanjutkan. Mas, kalau kamu benar-benar sayang sama aku, kamu nggak akan pernah mengucapkan permintaan seperti ini. Beberapa hari berikutnya, tekanan semakin besar. Para penagih utang datang hampir setiap hari. Mereka mengetuk pagar dengan keras. Ada yang berteriak. Ada yang mengancam akan menyita barang-barang. Aku mulai hidup dalam rasa takut. Namun yang paling membuatku sedih, bukan ancaman dari luar, melainkan kenyataan bahwa suamiku sendiri tidak lagi menjadi tempatku merasa aman. Suatu malam, saat Arman sedang mandi, ponselnya berbunyi. Aku tidak berniat membuka. Namun layar ponsel menyala karena ada pesan masuk. Isi pesannya membuat darahku seolah berhenti mengalir. Kalau istrimu setuju, uang muka 50 juta langsung kami transfer besok. Di bawah pesan itu, ada sebuah foto. Foto hasil pemeriksaan kesehatanku. Lengkap dengan golongan darah dan data pribadiku. Aku langsung terduduk lemas. Tanganku gemetar hebat. Aku sama sekali tidak pernah memberikan data itu kepada siapapun. Artinya, Arman telah mengambil berkas kesehatanku secara diam-diam dan mengirimkannya kepada orang lain, tanpa seizin dan sepengetahuanku. Saat itu juga, aku sadar, ini bukan lagi sekadar permintaan yang keterlaluan. Suamiku telah mengambil langkah yang jauh lebih berbahaya, dan aku harus segera mengambil keputusan, sebelum semuanya terlambat. Aku terus menatap layar ponsel Arman. Tanganku gemetar hebat. Kupandangi kembali pesan yang baru saja masuk. Kalau istrimu setuju, uang muka 50 juta langsung kami transfer besok. Di bawahnya, masih ada foto hasil pemeriksaan kesehatanku. Lengkap, mulai dari golongan darah, hasil laboratorium, hingga salinan kartu identitasku. Aku benar-benar tidak percaya. Semua data pribadiku sudah berada di tangan orang yang bahkan tidak kukenal. Suara pintu kamar mandi terbuka. Aku buru-buru meletakkan ponsel Arman kembali ke meja. Beberapa detik kemudian ia keluar sambil mengeringkan rambut. Ia tersenyum. Kamu belum tidur? Aku memandang wajahnya. Sulit dipercaya, laki-laki yang dulu selalu melindungiku, kini justru menjadi orang yang membuatku merasa paling tidak aman. Aku hanya menjawab singkat, belum. Malam itu, aku berpura-pura tidur. Namun pikiranku terus bekerja. Aku sadar, kalau aku terus diam, Arman akan semakin jauh melangkah. Aku tidak tahu siapa orang yang menghubunginya. Aku juga tidak tahu apa sebenarnya yang sedang direncanakan. Yang ku tahu, aku harus menyelamatkan diriku sendiri. Dan anakku. Keesokan paginya, saat Arman berangkat keluar rumah,
Aku segera membuka lemari. Kucari map berisi seluruh dokumen penting. Kartu keluarga, akta kelahiran anak, buku tabungan, ijazah. Semua kumasukkan ke dalam satu tas. Aku tidak ingin mengambil risiko. Setelah itu, aku menghubungi kakakku, Mira. Selama ini aku memang jarang menceritakan masalah rumah tanggaku. Aku tidak ingin merepotkan keluarga. Namun kali ini, aku sudah tidak sanggup memikul semuanya sendirian. Begitu mendengar ceritaku, Mira langsung menangis. Lars, kenapa baru cerita sekarang? Aku ikut menangis. Aku malu. Aku pikir semuanya masih bisa diperbaiki. Mira langsung berkata tegas, dengar, kamu jangan pernah mau. Apapun alasannya. Utang bisa dicicil. Tapi kesehatanmu tidak bisa diganti. Sore harinya, Arman pulang dengan wajah cerah. Sudah lama aku tidak melihat ekspresi seperti itu. Ia duduk di depanku. Lars, aku sudah atur semuanya. Aku mulai waspada. Maksudnya? Hari Jumat kita berangkat. Kemana? Ke rumah sakit. Dadaku langsung berdebar. Kamu sudah buat janji. Arman mengangguk santai. Tinggal pemeriksaan akhir. Aku menatapnya tidak percaya. Kamu bahkan belum mendapat persetujuanku. Arman menghela napas. Nanti juga kamu setuju. Aku menggeleng pelan. Tidak. Jawabanku tetap tidak. Wajah Arman langsung berubah. Lars, jangan egois. Ini demi keluarga. Aku berdiri. Demi keluarga? Atau demi menutupi kesalahanmu sendiri? Arman mengepalkan tangan. Kalau aku masuk penjara karena utang ini, kamu juga yang susah. Aku menjawab dengan suara bergetar. Kalau aku kehilangan kesehatanku, siapa yang bertanggung jawab? Arman tidak menjawab. Malam itu menjadi pertengkaran terbesar selama kami menikah. Untuk pertama kalinya, aku melihat Arman membanting kursi. Ia berteriak, menyalahkanku, mengatakan aku tidak peduli pada keluargaku sendiri. Aku hanya menangis. Bukan karena takut pada bentakannya, tetapi karena akhirnya aku sadar, laki-laki yang kucintai telah berubah menjadi seseorang yang rela mengorbankan istrinya demi menyelamatkan dirinya sendiri. Keesokan harinya, aku mengambil keputusan. Aku membawa anakku ke rumah kakakku. Untuk sementara waktu, aku ingin menjauh. Aku ingin berpikir dengan tenang. Sebelum keluar rumah, aku meninggalkan sepucuk surat di atas meja. Maaf, aku tidak pergi karena berhenti menjadi istrimu. Aku pergi karena aku harus menyelamatkan diriku dan anak kita. Kalau suatu hari kamu sadar bahwa keluarga tidak dibangun dengan pengorbanan yang dipaksakan, carilah kami. Tapi jangan pernah lagi meminta tubuhku untuk membayar utangmu. Aku menaruh cincin nikahku di samping surat itu. Lalu melangkah keluar rumah. Air mataku terus mengalir. Aku tidak tahu kemana rumah tanggaku akan berakhir. Namun aku yakin, keputusan meninggalkan rumah hari itu akan menjadi awal dari runtuhnya semua rencana Arman. Karena tanpa ia sadari, ada satu kenyataan tentang utang yang selama ini belum pernah ia ceritakan kepadaku. Dan ketika kenyataan itu terbongkar, bukan hanya rumah tangga kami yang berubah, tetapi seluruh hidup Arman akan hancur dalam sekejap. Sudah 3 hari aku tinggal di rumah Kak Mira. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku bisa tidur tanpa mendengar suara orang menagih utang di depan rumah. Meski pikiranku masih penuh kecemasan, setidaknya aku dan anakku merasa aman. Selama 3 hari itu, Arman terus menghubungiku. Telepon, pesan singkat, pesan suara, semuanya memenuhi ponselku. Awalnya ia membujuk. Laras, pulang ya. Kita bisa bicarakan baik-baik. Aku tidak membalas. Beberapa jam kemudian, nadanya berubah. Kalau kamu nggak pulang, jangan salahkan aku kalau semuanya jadi lebih buruk. Aku tetap diam. Aku mulai menyadari, laki-laki yang dulu selalu berbicara lembut kini menggunakan ancaman agar aku menyerah. Kak Mira memegang bahuku. Jangan takut. Kamu di sini aman. Aku mengangguk pelan. Namun jauh di dalam hati, aku masih memikirkan Arman. Aku berharap ia mau berubah. Aku berharap ia sadar bahwa yang dilakukannya sudah kelewatan. Sayangnya, harapan itu tidak pernah menjadi kenyataan. Suatu saat, ponselku berdering. Nomornya tidak kukenal. Halo? Apakah benar ini Ibu Laras? Iya. Kami dari salah satu lembaga pembiayaan. Jantungku langsung berdegup. Ada apa ya? Suara di seberang terdengar tenang.
Kami ingin memastikan apakah Ibu mengetahui bahwa rumah yang selama ini Ibu tempati sudah dijadikan jaminan pinjaman oleh Bapak Arman. Tubuhku langsung membeku. Apa? Rumah itu? Sudah menjadi agunan sejak 8 bulan yang lalu. Tanganku langsung lemas. Ponsel hampir terjatuh. Setelah telepon berakhir, aku terduduk di lantai. Kak Mira langsung menghampiri. Ada apa? Aku menangis. Rumah sudah digadaikan. Kak Mira ikut terkejut. Loh? Katanya sertifikat masih aman. Aku menggeleng. Selama ini Arman bohong. Malam itu, aku mencoba mengingat semuanya. Pantas saja, 8 bulan terakhir Arman selalu melarangku membuka lemari tempat dokumen disimpan. Pantas saja, setiap kali kutanya sertifikat rumah, ia selalu menjawab, masih di ban buat administrasi. Dengar, rumah kami sudah dijadikan jaminan tanpa sepengetahuanku. Belum selesai sampai di situ, keesokan harinya, seorang teman lama Arman datang menemuiku. Namanya Pak Dedi. Beliau dulu adalah rekan bisnis Arman. Dengan wajah penuh penyesalan beliau berkata, Bu Laras, saya datang bukan untuk menagih. Tapi karena saya merasa Ibu berhak tahu semuanya. Aku mempersilakannya duduk. Beliau kemudian mengeluarkan beberapa lembar dokumen. Selama ini, Arman memang rugi dalam bisnis. Tapi jumlahnya tidak sebesar yang dia ceritakan. Aku mulai bingung. Maksud Bapak? Pak Dedi menarik napas panjang. Sebagian besar utangnya muncul karena kebiasaan Arman bermain judi online. Aku langsung terdiam. Rasanya seperti ada petir menyambar di siang bolong. Jadi? Pak Dedi mengangguk pelan. Saya sudah berkali-kali mengingatkannya. Tapi dia selalu bilang bisa menang dan mengembalikan semuanya. Air mataku kembali mengalir. Selama ini aku rela menjual perhiasan, menghabiskan tabungan, bekerja siang malam, bukan hanya untuk menutup kerugian bisnis, tetapi juga untuk menutupi kecanduan yang bahkan tidak pernah ku ketahui. Pak Dedi kemudian menyerahkan beberapa bukti transaksi, mutasi rekening, transfer ke situs permainan, dan catatan pinjaman. Semuanya atas nama Arman. Jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah. Tanganku gemetar saat membaca semuanya. Sekarang semuanya menjadi jelas. Mengapa Arman menolak menjual mobil? Mengapa ia menolak mengontrakkan rumah? Mengapa ia begitu nekat memintaku menjual ginjal? Karena ia tidak ingin kehilangan gaya hidupnya. Ia hanya ingin mencari jalan pintas. Aku mengusap air mata, lalu berkata pelan kepada Kak Mira, selama ini aku terus menyalahkan keadaan. Padahal, yang menghancurkan keluarga kami bukan hanya utang, tapi keputusan-keputusan buruk yang terus disembunyikan. Hari itu, hatiku akhirnya benar-benar mantap. Aku tidak akan kembali ke rumah. Bukan karena aku membenci Arman, melainkan karena aku harus melindungi diriku dan anakku. Aku belum mengetahui satu hal. Tanpa sepengetahuanku, Arman ternyata masih nekat menggunakan namaku untuk mengajukan pinjaman baru. Dan keputusan itulah yang akhirnya membuatnya kehilangan segalanya. Seminggu setelah aku mengetahui semua kenyataan itu, ponselku kembali berdering. Kali ini dari nomor yang mengaku sebagai petugas bank. Selamat siang, Ibu Laras. Iya. Kami ingin melakukan verifikasi pengajuan pinjaman atas nama Ibu. Aku langsung mengernyit. Pinjaman? Iya, Bu. Nilainya 200 juta rupiah. Jantungku langsung berdegup kencang. Maaf, saya tidak pernah mengajukan pinjaman apapun. Petugas itu terdiam beberapa detik. Lalu apakah Bapak Arman tidak meminta persetujuan Ibu? Tubuhku langsung lemas. Tidak. Sama sekali tidak. Aku segera datang ke kantor bank bersama Kak Mira. Di sana, petugas menunjukkan salinan berkas pengajuan. Begitu melihat tanda tangan di dokumen itu, aku langsung tahu, tanda tanganku telah dipalsukan. Aku menatap petugas bank. Itu bukan tanda tangan saya. Petugas mengangguk. Kami juga menemukan beberapa kejanggalan saat proses verifikasi. Karena itulah kami menghubungi Ibu secara langsung. Aku mengembuskan napas lega. Setidaknya, pinjaman itu belum sempat dicairkan. Hari itu juga, aku membuat laporan resmi mengenai pemalsuan tanda tangan. Aku juga menyerahkan seluruh bukti yang selama ini kusimpan, termasuk pesan-pesan Arman yang memaksaku mengorbankan ginjal untuk membayar utangnya. Aku tidak melakukan semua itu karena ingin membalas dendam. Aku melakukannya karena aku tidak ingin namaku terus dipakai untuk menutupi kesalahan orang lain. Sore harinya,
Arman datang ke rumah Kak Mira. Begitu melihatku, ia langsung berlutut. Laras, tolong cabut laporannya. Aku menatapnya dengan tenang. Kenapa? Aku bisa masuk penjara. Air mataku sempat menggenang. Dulu, aku pasti akan luluh melihatnya menangis. Namun kini, aku hanya melihat seorang laki-laki yang berkali-kali memilih kebohongan daripada kejujuran. Arman menangis semakin keras. Aku janji berubah. Aku berhenti judi. Aku akan kerja apa saja. Aku akan bayar semua utang. Aku bertanya pelan. Kalau Ban tidak meneleponku, kalau tanda tangan palsumu berhasil, apakah kamu akan mengaku? Arman terdiam. Tidak ada jawaban. Keheningannya sudah menjelaskan segalanya. Aku berkata dengan suara yang tetap tenang. Mas, aku sudah menjual perhiasanku. Aku sudah menghabiskan tabunganku. Aku sudah bekerja siang malam. Aku bahkan tetap bertahan saat kamu membentakku. Tapi saat kamu mulai menjadikan tubuhku dan identitasku sebagai alat untuk menyelamatkan dirimu, saat itulah aku sadar, aku tidak lagi hidup bersama seorang suami, melainkan bersama seseorang yang rela mengorbankan keluarganya demi menutupi kesalahannya. Arman menutup wajahnya. Tangisnya pecah. Beberapa bulan kemudian, proses perceraian kami selesai. Rumah yang dijadikan jaminan akhirnya dilelang untuk menutupi sebagian utang. Mobil juga disita. Usaha Arman benar-benar bangkrut. Teman-teman yang dulu selalu mengelilinginya satu persatu pergi. Tidak ada lagi yang percaya pada ucapannya. Ia kehilangan harta, kehilangan nama baik. Dan yang paling menyakitkan, ia kehilangan keluarganya sendiri. Sementara itu, aku memulai hidup baru. Dengan bantuan Kak Mira, aku mengembangkan usaha jahit yang dulu hanya kulakukan sebagai pekerjaan tambahan. Sedikit demi sedikit pelanggan bertambah. Aku bahkan mampu membuka sebuah butik kecil. Aku mempekerjakan beberapa perempuan yang juga sedang berjuang menghidupi keluarganya. Setiap kali melihat mereka tersenyum, aku selalu teringat masa-masa paling gelap dalam hidupku. Dan aku bersyukur karena memilih bertahan. Bukan dengan mengorbankan tubuhku, tetapi dengan menjaga harga diriku. Suatu sore, saat hendak menutup butik, aku melihat Arman berdiri di seberang jalan. Tubuhnya tampak lebih kurus. Wajahnya penuh penyesalan. Ia hanya menatapku dari kejauhan, lalu menundukkan kepala. Aku membalas dengan anggukan kecil. Tidak ada lagi kemarahan. Tidak ada lagi kebencian. Hanya ada pelajaran yang sangat mahal. Aku berbalik masuk ke dalam butik, karena hidupku sudah bergerak maju, dan aku tidak ingin kembali ke masa lalu. Hari itu aku memahami satu hal, pengorbanan adalah bagian dari cinta. Tetapi cinta yang sehat tidak pernah meminta seseorang mengorbankan tubuh, martabat, atau keselamatannya demi menutupi kesalahan orang lain. Aku memang kehilangan seorang suami, namun aku berhasil menyelamatkan diriku sendiri. Dan itu adalah keputusan terbaik yang pernah kuambil.